La tungkiril wahya min ru'yahu innalahu, jangan kamu mengingkari wahyu min ru'yahu, dari mimpi beliau. Innalahu qalban, sesungguhnya pada diri Nabi terdapat hati. Idza namatil ainani, jika kedua matanya tertidur. Lam yanami, namun hatinya tidak mati. Namun hati beliau tidak tidur. Matanya saja yang terpejam, tapi hatinya tetap terjaga. Wazaka, yang demikian itu, maksudnya wazaka itu adalah mimpi beliau sebagai wahyu. Hina bulughin, ketika sampai waktu balik, min nubuwatihi, dari masa kenabiannya. Falaisa yungkaru fihi halu muhtalimi, sebagaimana tidak bisa diingkari suatu keadaan orang dikatakan sudah dewasa ketika mimpi junub. Jadi gini lah, orang itu kalau sudah dikatakan dewasa, bukti dewasanya, mimpi basah. Kalau laki-laki pun itu mimpi basah kurang. Gak ngerti aku. Kata iya, karena ada hadis riwayat Ummu Sulaim kalau nggak salah, tanya kepada Nabi, kalau perempuan itu mimpi basah apakah wajib mandi? Kalau engkau melihat ada yang keluar, mandi. Berarti ya mungkin juga, tapi kayaknya nggak semua lah ya. Saya tanya beberapa orang itu juga enggak katanya. Berarti beda berarti. Tapi kalau laki-laki, bukti baliknya itu ketika umur dewasa, maka dia akan ihtilam, namanya mimpi basah. Berarti dia sudah masuk fase namanya dewasa. Maka dengan mimpinya itu dia nggak bisa diingkari. Langsung orang ini punya catatan amal. Kalau buat salah ditulis baik, kalau berbuat baik ditulis baik, kalau berbuat buruk ditulis buruk. Langsung punya catatan, langsung didempet oleh dua malaikat. Cirinya apa? Kalau mimpi. Jadi mimpinya orang balik tuh nggak bisa diingkari. Enggak, aku mimpi dikit tok untuk enggak, itu tetap duwe catatan amal langsung. Nah, sebagaimana fasenya orang itu mimpi menjadi awal dia punya catatan, maka Nabi pun awal balik dari masa kenabiannya itu wahyu itu berdasarkan mimpi. Jadi beliau itu ketika ditempa itu, awalnya wahyu itu berupa mimpi-mimpi. Setelah itu beliau berdiam diri di Gua Hira, langsung datang malaikat Jibril, baru wahyunya itu sudah nggak mimpi, udah balik betul ini. Balik nubuah namanya. Sudah sampai masa puncak nubuahnya itu, awal-awal nubuah wahyu berupa mimpi. Nah, setelah itu didatangi oleh malaikat Jibril, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, langsung. Nah, jadi setelah Imam Busiri menjelaskan pada bait sebelumnya bahwasanya dada beliau dibelah, dengan bersumpah atas dada yang dibelah itu, berarti ketika disucikan dari dada Nabi itu, maka mimpi-mimpi beliau itu adalah wahyu. Mimpi-mimpi beliau itu adalah wahyu sampai masa balik. Masa balik. Akhirnya menerima wahyu secara langsung dari malaikat Jibril. Jelas lagi. Jadi mimpinya Nabi itu adalah wahyu. Karena ada orang itu nggak setuju mimpi. Ngipi loh. Ngipi sapa sih? Nek kowe iya. Moh aku nek ngipimu, tapi nek ngipi nek Kanjeng Nabi juz'un minan nubuwah. Dan mimpinya orang soleh. Ini kawan-kawan Mahabbatus Sholihin punya pengalaman rohani, mimpi bertemu orang soleh, mimpi ketemu Habib Umar, mimpi ketemu Kiai Fatah, mimpi ketemu mimpi ketemu Nabi Khidir. Masya Allah, wih, hebat tenan. Wih, ini anugerah gue gak sembarangan, karena mimpi itu tidak pernah dusta. Mimpi itu tidak pernah dusta. Lo kok adu-adu mau ngipi ahli burda jelas luar biasa. Mimpi wong kafir lo diabadikan di dalam Al-Quran, yaitu mimpinya seorang penguasa Mesir ketika Nabi Yusuf di penjara. Yaitu teman sepenjara Nabi Yusuf cerita kepada pimpinan Mesir, ada teman saya namanya Yusuf itu di dalam penjara, pinter nakwilkan mimpi, panggil. Langsung diceritakan, saya mimpi 7 sapi kurus memakan 7 sapi gemuk.
Gandum yang kempis ya, memakan 7 gandum yang berisi. Apa takwilnya itu? Apa kata Nabi Yusuf? Akan datang 7 kemarau panjang. 7 kemarau panjang. Maka harusnya sebelum 7 tahun itu datang, siapkan, persediakan makanan selama 7 tahun untuk menambal 7 tahun peceklik yang akan datang. Ngipine sapa iki? Wong kafir kuwi, Aziz penguasa Mesir. Itu loh. Ada takwilnya. Apa nih wong burdahan jelas. Tapi ojo mbok takwil-takwil dhewe ngono ya. Karena mimpi itu kadang zohirnya jelek, bagus kadang itu. Itu di zaman Imam Ibnu Sirin ada orang mimpi. Mimpi ada seorang wanita mimpi, yo elek jenenge iki. Jadi sebut elek. Perempuannya solehah, ahli ibadah. Mimpi diperkosa orang satu kampung. Semua laki-laki kampung dia tuh ngumpuli dia. Wih nek geradek kaget, ya Allah, opo salahku kok elek mau ngimpi iki. Maka dia panggil pembantunya perempuan. Waktu itu di zaman Imam Ibnu Sirin, seorang ahli penakwil mimpi. Beliau orang Mesir. Kemarin waktu di Mesir saya sempat ziarah dengan Gus Nip ke Mesir, makamnya Imam Ibnu Sirin, gurunya Imam Syafi'i. Datang. Tapi majikannya bilang, engko nek kowe ngomong nang Ibnu Sirin, ojo mbok ngomong aku, isin aku. Mbok akoni kowe sing ngipi. Iya. Assalamualaikum. Salam. Sapa kowe? Kula badhe tangklet ngipi. Ngipi apa? Kula ngipi diperkosa wong lanang sak kampung iki. Kowe? Nggih. Gak percaya nek kowe wae. Gak koyo kowe iki kudu gak patut dah. Nggih bener, saya mimpi. Enggak, kayaknya kamu bohong itu. Iya, saya bohong. Lah terus yang ngipi ki sapa? Majikan saya. Oh, kamu pembantu. Majikanmu siapa? Fulanah binti Fulan. Oh, nek kuwi pas. Nek dhek kuwi pas ngipine, karena orang itu kalau seorang wanita mimpi dikumpuli orang sekampung, maka pengaruh ibadah dia itu mempengaruhi seluruh orang kampung itu. Ini kowe gak patut. Nek gue bener gue. Nah, bayangkan ya, zohirnya welek dah. Bagus artinya. Beb, aku ngipi ketemu Syekh Abdul Qadir Jailani. Duh, heran. Terus be, wah sarap salaman tangi aku. Elek gue. Karena jenenge ngipi gue Busyra. Kabar gembira untuk orang beriman. Kok tanggung urung bararek ngene urung anu, berarti hilang maksud mimpinya itu, yaitu kabar gembira. Berarti kurang bagus itu. Coba bayangkan. Jadi kadang ngipi itu sama, tapi takwilnya beda. Ada orang datang kepada Imam Ibnu Sirin. Assalamualaikum, Syekh. Saya mimpi azan. Oh, tahun ini haji kowe. Ngipi azan ya? Ayo, tahun ini haji kamu. Wes mulai. Teko wong deh. Assalamualaikum. Saya mimpi azan. Ditelok. Maling kowe. Kowe nyolong to? Nggih, nyolong apa kowe iki? Nyolong kafan. Jadi ini wong mati digali kuburnya cuma kapan didol. Jane. Bayangkan itu. Mimpinya sama, takwilnya beda. Makanya jombok arang. Enek koncoku iku tahu ngipi karo aku, berarti takwile yo koyo gak, belum tentu. Belum tentu. Karena kadang mimpi itu sama, takwilnya bisa beda. Takwilnya bisa beda. Maka nggak sembarangan orang bisa ahli takwil mimpi itu. Jombok datang sing golek pitik sing warna ireng karo putih. Kembang 7 rupa. Kowe ojo ngono kowe. Kok ngipi ngono ngipine dhewe ayo gak ngerti deh kowe. Wong kuwi nek tekon dukun tak kok ngipi-ngipi,
kui amalannya 40 hari nggak akan diterima, baik amalan wajib atau maupun amalan sunnahnya. Ojo takon dukun. Paham ini? Imbah sing ngipi iki. Terus nek ngipi ojo cerita, ojo jadi status intinya ya. Nah, karena di dalam Al-Qur'an Allah berfirman, la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida. Jangan engkau ceritakan hai Yusuf mimpimu, kata Nabi Yakub pesan kepada Nabi Yusuf, jangan kamu ceritakan mimpimu kepada saudara-saudaramu. Menceritakan mimpi kepada orang yang musuhi kita itu tidak bagus. Nanti kalau dia takwil jelek, jadi jelek betul. Karena mimpi itu seperti sesuatu yang dicengkram oleh seekor burung. Kalau dicerita dan ditakwil langsung lepas terjadi. Maka ceritakanlah mimpi kepada orang yang kita cintai. Walaupun zuhir elek, engkau mesti wong sing kowe ngipi elek cerita bojomu. Insyaallah gak apa-apa mas. Minimal itu. Karena dia mencintai kita. Coba nek cerita tonggo iri karo kowe. Mas aku kok ngipi, oh kowe modiar dilungkas. Modiar kowe dilungkas tenan. Hati-hati kowe tenan. Wah, dadi sih, dadi. Maka enggak usah cerita-cerita apa nek dadi status tadi malam saya bermimpi. Wah, kurang gawe ngono kuwi. Enggak usah cerita-cerita ya. Ngipi enggak usah cerita-cerita. Ceritakanlah kepada orang yang ahli atau ceritakan kepada orang yang mencintai kamu. Aku ngipi omahku kebanjiran. Oh, kebanjiran ilmu kowe. Oh, no. Oh, no. Jadi takwil yang baik. Tapi ojo dadi wong ngipi ngono ya, ojo ngono, terlalu mengaktualkan mimpi. Ya wis turu ae, gak usah tangi-tangi nek ngono kuwi. Ya, jangan terlalu orang mengaktualkan mimpi, tapi jangan juga menafikan mimpi. Khairul umur awsatuha, sebaik-baik perkara itu yang sedang-sedang saja. Nah, gitu. Dan tidak semua mimpi itu punya takwil. Hanya mimpi di waktu-waktu tertentu kadang. Seperti mimpi ketika sebelum zuhur itu ada takwilnya, atau menjelang sahur itu termasuk mimpi yang ada takwilnya. Atau yang kondisi tidak didorong oleh kejadian sebelumnya, misalnya misalnya di Uber tuh yang kredit terus ngipi nang jero ngipi dikejer ngono kowe. Lah kok iso takwil kuwi jelas kuwi pengaruh di gitar. Nah, ya. Misalnya mimpi aku mimpi Beb. Aku ketemu karo dia itu loh. Senyum dia Beb. Ala kowe bar ketemu nang ngarep omahe to, nggih. Ya kowe enggak usah takwil kuwi. Melebu atimu berkesan kegawa ngipi. Kuwi jenenge adghasu ahlam, bunga-bunga tidur. Tapi kalau yang ada takwilnya itu yang tidak didorong oleh keadaan sebelumnya, kayak hujan gede angin, tiba-tiba mimpi itu biasanya ada takwilnya. Ngerti weh? Wallahu ta'ala alam biswab wa ilahil ma'ab. Khidmat ya.